Halo sobat rebahan, awali harimu dengan rasa syukur. Karena syukur itu nikmat yang diberikan langsung dari Tuhan Sang Pencipta. Hehe, masuk. Oke lur, kali ini seperti biasa kita akan membahas lagi tentang dunia spoiler tentunya. Yang belum subscribe bisa dulu dong buat dibantu subscribe channel ini, agar channel ini makin berkembang dan lanjut terus buat bikin rangkuman-rangkuman cerita film yang unik tentunya. Oke, film yang akan kita bahas kali ini berjudul Brothers tahun 2009 yang dibintangi oleh siapa? Ya, pasti kalian tak asing lagi dengan dunia Spider-Man. Film ini menceritakan tentang arti sebuah persaudaraan yang dapat menjadi obat penenang ketika kondisi mental yang tak stabil, dari seorang tentara yang harus rela menanggung rasa trauma akibat melihat kawannya sendiri harus terbunuh di depan matanya sendiri, dan itu sangat menyakitkan tentunya. Dan saya baru tahu ternyata ada pemeran film Spider-Man yang menjadi aktor di film ini. Oke lur, tak usah lama-lama lagi, kita langsung saja ke alur filmnya. Sugeng midhangetaken. Pada awal cerita kita diperkenalkan dulu sama pemeran utama kali ini, yaitu Kapten Sam. Tapi bukan Spider-Man tentunya. Diceritakan bahwa ia adalah seorang tentara angkatan udara yang masih aktif. Dan ia memiliki keluarga yang harmonis, bahkan dikaruniai dua anak putri. Dan juga ia memiliki istri yang bernama Grace. Lalu, Sam juga memiliki seorang adik kandung laki-laki yang baru saja selesai masa tahanannya di jeruji besi. Dan ia bernama Tommy. Pertanyaannya, kenapa ia sampai masuk penjara? Yakni karena ia terlibat dalam perampokan di suatu bank. Dan kini keluarganya memandangnya sebagai anak yang nakal. Bahkan ayahnya sendiri selalu membanding-bandingkan dirinya dengan si Sam. Ia membuat Tommy merasa tak nyaman. Kemudian dengan rasa wibawa sebagai seorang kakak, Sam pun menyuruh Tommy untuk menenangkan pikirannya. Dan Tommy memilih untuk pergi ke klub untuk mabuk kecubung. Dan paginya saat Sam memiliki tugas untuk penerbangan bersama kelompoknya, di tengah pegunungan es, helikopter yang ia tumpangi tiba-tiba dihujani tembakan yang membuat mereka terjatuh. Dan salah satu seniornya melaporkan ke keluarga Sam, termasuk dengan istrinya. Namun anehnya, ya, Sam dikabarkan hilang atau sudah meninggal. Itu membuat keluarga dan juga istrinya menjadi sedilur. Pertanyaannya, kenapa secepat itu dalam mengupayakan pencariannya? Kan bisa dilacak lewat GPS. Lalu, di sore harinya, Tommy pun pulang dengan badan yang sempoyongan akibat dari efek kecubung itu. Namun, saat Tommy diberitahu oleh Grace jika Sam mengalami kecelakaan saat penerbangan, ia pun langsung sadar. Dan anehnya lagi, saat waktu pemakaman tiba, ya, jasad Sam tidak ditemukan, namun kenapa dilakukan upacara pemakaman? Awalnya, upacara berjalan dengan sangat lancar, namun menyimpan sebuah pertanyaan besar. Dan benar saja, itu membuat pertanyaan si Tommy kepada si ayahnya. Kenapa ada upacara pemakaman padahal Sam belum ketemu? Lalu, ternyata Sam dan beberapa kru lainnya telah selamat. Namun mereka disandra oleh pasukan bersorban, dan mereka pun dibawa ke tempat pemukiman mereka, yang mana mereka tak tahu akan diapakan mereka di sana. Kemudian, Tommy pun menelpon Grace untuk menanyakan kondisinya saat ini, yang padahal si Tommy ini masih kasbon di klub karena tak bayar minumannya. Buset dah. Dan ujung-ujungnya Grace lah yang membayarnya. Jangan-jangan ini nih laki-laki Makondo yang dimaksud. Setelah beberapa hari atas kehilangannya Sam, Tommy pun kini mulai dianggap baik oleh ayahnya. Padahal ada suatu hal yang dimaksudkan oleh si ayahnya, yakni karena ayahnya ingin memberi sebuah pelajaran moral kepada si Tommy agar ia dapat hidup selayaknya masyarakat normal yang aman-aman saja.
Meskipun begitu, ayahnya masih saja terus memikirkan atas insiden tersebut dan mungkin saja berharap ada keajaiban akan datang. Sedangkan di luar sana, Sam masih saja terus dirundung dengan kebingungan untuk bagaimana cara upaya terlepas dari penyanderaan para militan bersorban tersebut. Karena ia tak tahu lagi apa yang dapat ia perbuat karena semua peralatan sudah mereka sita. Serta mereka tak segan juga untuk menembaki mereka ketika ada perlawanan. Jadi ia hanya berharap saja ada suatu keajaiban datang untuk menyelamatkan mereka semua. Lalu dengan terpaksanya Sam dan anggota lainnya yang ditangkap akhirnya dibawa ke tempat lainnya. Dan nantinya akan ada suatu cobaan baru yang akan dihadapi oleh Sam dan tim lainnya. Kemudian benar saja mereka akan nantinya dieksekusi karena memang motif mereka adalah sebagai bentuk simbol perlawanan atas ketidaksamaan sepemahaman dengan anggota bersorban tersebut. Jadi setiap ada pasukan atau tentara asing yang masuk ke wilayah mereka, pasti akan langsung mereka serang. Lalu berlanjut lagi ke Grace dan juga Tommy, yang makin lama terlihat akan kedekatan mereka, yang ditunjukkan dengan anak Sam yang sangat dekat dengan Tommy, bagaikan seorang ayah yang sedang bermain dengan anak-anaknya. Mungkin karena Grace sudah lama tak merasakan kasih sayang dari seorang suami. Scene berikutnya yakni saat Sam mulai dilanda rasa khawatir akan teman-temannya yang kini satu persatu dari mereka dihujani hukuman yang sangat keji. Bahkan Sam sendiri melihatnya langsung di hadapan dirinya, yang membuat mental dari Sam menjadi mulai terganggu. Tapi lagi-lagi Sam tak mampu untuk berbuat apapun untuk menyelamatkan teman-temannya. Ya, karena ia tak sama ketika menjadi Spider-Man yang gemar menolong orang lain. Oke lur, tadi bercanda aja. Dan kini, tepat di hari ulang tahunnya Grace, ia merasa jika hari kebahagiaannya sekarang mulai membaik karena ia dapat melewati perasaan cemas akan insiden yang dialami Sam. Namun, kedekatan Tommy dan Grace kini mulai memuncak saat Grace menganggap jika Tommy juga dapat memberikan rasa kenyamanan sebagai seorang lelaki. Entah apa yang membuat Grace seperti ini. Ya, memang berat sih cobaan jadi istri seorang pasukan tentara, sampai mereka pun kelewat batas. Tetapi sekali lagi itu hanya kekhilafan mereka berdua, dan Tommy menyesali atas insiden tersebut. Malahan di luar sana, Sam dan teman-temannya harus merasakan kesakitan yang luar biasa. Karena tak hanya fisik saja yang mereka hukum, namun juga dengan mentalnya juga. Dan di sini Sam diberikan sebuah pilihan, yakni ia harus memilih keputusan untuk menyelamatkan nyawanya atau temannya. Awalnya sih Sam kekeh untuk menolak hal itu, tapi karena ia didesak dan juga harus ada pilihan yang diambil, Sam pun dengan berat hati dan dengan perasaan yang hancur, akhirnya ia memilih untuk menghukum temannya sendiri. Dan dengan rasa jiwa patriotisme ia harus memilih untuk melakukan hal itu meski dalam hatinya ia sudah hancur mentalnya. Tak disangka Sam yang rela untuk berkorban di luar sana demi untuk selamat. Namun hal yang terbalik terjadi di rumahnya yang terlihat sudah merasa terbiasa atas kehilangan si Sam. Tapi ada satu hal yang akan terjadi. Ya, ternyata signal radioaktif yang terpancar dari helikopter yang Sam kemudikan membuat pasukan tentara lain pun menemukan lokasi Sam dan membawanya ke pangkalan militer. Namun kedekatan yang lagi dilakukan oleh Tommy dan juga Grace sebenarnya hanyalah bentuk rasa kasihan saja karena merasa kehilangan seorang Sam, yang padahal akhirnya Sam selamat dari kecelakaan waktu itu. Dan benar saja akhirnya Sam dapat kembali dengan selamat disertai pertemuan dengan keluarga kecilnya. Namun nampaknya Sam mengalami perubahan mental yang disebabkan saat itu harus melihat rekan timnya harus terbunuh satu persatu di hadapan dia. Dan tak dapat dipungkiri jika Sam yang sekarang telah berubah sikapnya menjadi seorang yang lebih keras dan emosional.
Kini, Sam yang sering mengalami trauma kecil yang dilihat saat ia sering melamun atas kejadian penangkapan yang terjadi pada dirinya dan juga rekan timnya. Hingga atasan dari Sam pun menanyai tentang dirinya, apakah yang terjadi dengan dirinya. Lalu saat Sam sedang bersama keluarga kecilnya, kemudian ia juga sering terlihat lebih senang merenung sendirian, yang membuat istrinya menjadi merasa kasihan dengan Sam, dan itu membuat rasa sedih yang sangat mendalam baginya. Dan sepertinya Sam kini menjadi seorang yang traumatis atas peristiwa yang menimpanya, hingga berdampak di kehidupannya sehari-hari. Tapi itulah yang dirasakan Grace saat melihat sikap Sam yang sudah berbeda. Lalu di saat hari perayaan ulang tahun anaknya yang pertama pun Sam terlihat sangat kurang bahagia dengan mimik wajah yang serba tegang. Dan hal itu juga membuat anak yang kedua merasa jika ayahnya sudah bukan lagi seperti dulu lagi. Kemudian tiba-tiba, ya, tiba-tiba Sam langsung marah tanpa sebab yang membuat sontak anaknya pun sedih. Karena ayahnya kini sudah bukan lagi seperti dulu dan lebih berbeda dan seringkali emosional tanpa sebab. Tapi saat Grace mencoba untuk menenangkan Sam, sepertinya Sam mengalami trauma kembali. Karena masih dibayang-bayangnya atas peristiwa penyanderaan yang waktu itu menimpa dirinya dan juga rekan timnya. Terlebih, kini perasaan Grace sangatlah merasa tertekan atas sikap dari Sam. Tapi ia masih saja menyayangi si Sam ini. Lalu saat Tommy juga ikut mencoba menenangkan dirinya, ia malah ikut dimarahi oleh si Sam. Dan jawabannya adalah karena Sam mengira jika selama dirinya pergi bertugas, Tommy diam-diam menyayangi Grace. Sebab itulah kenapa Sam tiba-tiba marah ke Grace dan juga si Tommy. Dan benar saja, Sam yang hilang kendali akhirnya mengamuk sejadi-jadinya. Tapi Grace yang sudah takut dengan Sam akhirnya memanggil polisi. Dan akhirnya Sam pun diamankan oleh tim kepolisian. Kini kehidupan Sam dan keluarganya menjadi sangat terpuruk, mengingat jika Sam yang dulunya sangat ramah penyabar tetapi sekarang malah menjadi sosok yang membuat Grace dan juga keluarganya menjadi tertekan. Dan Tommy pun tak bisa berbuat apa-apa lagi karena ini menyangkut atas hal hubungan keluarga mereka. Di akhir cerita, setelah Sam keluar dari rehabilitasi, kini Grace tahu jika sikap yang membuat Sam berubah itu karena peristiwa atas penahanan dirinya yang membuat ia menjadi trauma. Tapi akhirnya Grace malah menerima Sam sebagai seorang yang ia sayangi dan film pun berakhir. Gimana nih lur, menurut kalian tentang alur film kali ini? Sebenarnya film ini menyajikan tentang gambaran sebuah keluarga yang harmonis, apalagi dibintangi oleh aktor Spider-Man. Pasti sangat menarik untuk ditonton tentunya. Tapi film ini mungkin terlihat biasa saja, karena makna yang terkandung sudah banyak kita temui, yakni bagaimana susahnya menjadi seorang istri yang setia dari seorang tentara karena hidup atau matinya dirinya harus sudah sangat siap. Tapi setidaknya film ini memberikan pelajaran hidup yang sangat relate dengan kehidupan. Dan makna dari film ini adalah menjadi seorang yang setia itu tidaklah sulit. Tapi jika sekalinya kita punya pikiran yang negatif akan sebuah hubungan, setia saja tidak dirasa akan cukup. Maka dari itu lur, dalam sebuah hubungan keluarga itu penting untuk saling support. Oke, cukup sekian dan terima gaji. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, ayo lur ramein aja. Terima kasih lur yang sudah berkenan menonton video ini. Sugeng tindak lur.